bagi kami itu berita gembira. Kenapa saya katakan berita gembira? Selama ini saya sebagai gubernur juga sedang mencari legal standing untuk memulai kehidupan normal. Ini tentu ada penyebabnya. Apa itu penyebabnya? Karena kita lihat nih, positif COVID misalnya, corona. Nyatanya itu mayoritas juga OTG, nggak ada gejala gitu. Cuma yang menjadi penyakit bagi masyarakat rasa takutnya. Nah, untuk mengurangi rasa takut itu tentu pamongnya dong yang memberikan informasi, pengetahuan tentang sebab akibat virus ini, begitu kan. Dan dimensi lainnya, kita kan nggak boleh gagal di ekonomi, nggak boleh gagal dalam target pembangunan. Ini maka saya berterima kasih bahwa Pak Presiden segera ambil terobosan ini, istilah berdamai, berdampingan. Kita kembalikan ke penguatan stamina, imunitas masyarakat ini pada individu-individu harus kita perkuat. Terus lagi dimensi sosial. Jadi ada 3 dimensi: kesehatan, ekonomi, sosial. Ini tentu nggak bisa terabaikan. Bahwa kita harus jaga jarak, bahwa kita harus menghindari droplet, itu pasti. Jadi jaga jarak, pakai masker, itulah yang disebut normal baru. Istilah saya normal gaya baru, begitu. Sekarang 3 provinsi sudah menyatakan siap untuk menerapkan new normal. Bagaimana jika di Sumatera Selatan ini juga dituntut demikian, Pak? Saya sangat siap, kami sangat siap untuk menghadapi new normal ini, karena kita nggak mau ketinggalan juga pertumbuhan ekonomi yang sudah baik ini, khususnya di Sumatera Selatan, gitu. Apa saja yang kira-kira nanti akan dipersiapkan, Pak? Pertama pasti sosialisasi. Ini yang harus masif, sosialisasi. Medsos kah, media cetak kah, televisi kah, radio kah. Ini harus masif dong, agar masyarakat paham. Ini kan juga mengurangi rasa takut bahwa virus ini belum ada vaksinnya. Masa kita juga harus terhenti berkegiatan? Ini. Jadi terima kasih Presiden. Baik. Ya. Kalau untuk di bidang usaha sendiri, Pak, kira-kira? Ya, ini contoh saja di pasar tradisional misalnya. Tentu ini akan disambut baik oleh Bupati Wali Kota Sumatera Selatan. Pasar tradisional misalnya, meja pedagang di pasar tradisional itu kita sudah mulai atur dong jarak maksimal droplet, misalnya 1 sampai 1,5 meter misalnya kan. Terus jarak pembeli, misal ini memakai sarung tangan, itulah kehidupan normal. Tapi produktivitas target kita nggak boleh turun, hanya jarak fisik saja yang turun untuk menjaga penyebaran virus ini. Baik, terima kasih Ya. Pak Dirut. Terima kasih banyak. Ya.